Kami akan mengulas bagaimana bisa materi ujian bernuansa politis masuk dalam soal ujian sekolah di Pelajar DKI Jakarta. Kita akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Taman Siswa Darmaning Tias. Selamat sore, Pak Darmaning Tias. Selamat sore, Pak Nidi. Baik, Pak Darmaning Tias menyoroti soal ada nuansa politis di ujian sekolah Anies diejek oleh Mega. Ada soal etika yang kemudian disinggung oleh Pak Darmaning Tias. Apa alasannya? Ya, pertama mungkin saya perlu cek dulu ya, apakah itu soal ujian atau soal ulangan sekolah. Karena memang dua hal yang berbeda. Ya. Kalau ujian itu mesti di tingkat dinas, tapi kalau sekolah, kalau ulangan itu di tingkat sekolah. Gitu. Nah, ini ujian sekolah Pak informasinya? Nah, kalau ujian sekolah memang itu sepenuhnya dilakukan oleh guru dan memang agak sedikit sulit dikontrol karena tidak mungkin kepala dinas atau orang-orang dinas itu mengontrol day-to-day kepada guru-guru atau seluruh soal gitu. Nah, karena itu saya kira itu kalau menurut saya untuk tingkat DKI sebetulnya kalau disentralkan di tingkat dinas saya kira nggak ada masalah. Karena apa? Karena relatif infrastrukturnya kan sama gitu, lain dengan kalau di daerah-daerah. Untuk menjaga supaya kualitas soalnya itu terjamin. Gitu. Nah, kenapa saya bilang tidak etis? Karena dua tokoh yang disebut itu kan memang masih sehat, segar, bugar dan masih muncul di publik, gitu kan? Nah, kalau dipersepsikan hal yang berbeda oleh guru, tentu juga akan melahirkan persepsi yang mungkin diikuti oleh murid-muridnya. Tentu ini kurang etis untuk pendidikan kewarganegaraan. Meski nama yang disebutkan tidak nama lengkap ya, Pak Darmaning Tias? Ya, semua orang sudah tanpa harus menyebutkan nama lengkap itu sudah bisa mengarah ke arah mana. Karena itu sebetulnya saya bilang tidak etisnya di situ. Kenapa kita tidak mencontoh guru-guru dulu? Guru-guru dulu kan menyebut tokoh budi, tokoh badu, tokoh macam-macam gitu kan. Itu kan lebih netral. Jadi sebaiknya pilihlah tokoh yang tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat gitu. Itu menurut saya yang paling utama dan tidak menimbulkan persepsi baru juga pada anak-anak. Mestinya ketika membaca soal itu persepsi anak-anak itu sama gitu, tidak tergantung didikannya siapa ini, tidak begitu loh. Itu saya kira yang nggak boleh di dalam pendidikan. Kekhawatiran terbesar Pak Darmaning Tias ketika ada nuansa politis dalam ujian sekolah siswa SMP pula. Ini kan sebetulnya akan memelihara, jadi sekolah itu kan sebetulnya mestinya sebagai institusi yang netral, yang bisa mengajarkan anak untuk berpikir secara objektif. Tetapi kalau sejak kecil mereka sudah dijejali dengan info-info yang sifatnya akan mengembangkan pemahaman yang subjektif, tentu mereka ke depan juga akan sangat partisan gitu. Padahal kan sebetulnya nggak boleh. Artinya sekarang ini kan kita risau dengan politik identitas gitu. Nah, masa pendidikan itu mau mempertajam kondisi politik identitas itu kan justru tidak boleh. Justru pendidikan itu harusnya membuat agar anak-anak itu tidak terjebak pada pemahaman politik identitas. Tadi Pak Darmaning Tias mengatakan kalau ini ujian sekolah memang tidak bisa terkontrol oleh Dinas Pendidikan. Tapi menurut Pak Darmaning Tias bagaimana ini bisa ada unsur-unsur politis yang kemudian masuk ke ranah pendidikan ada di ujian sekolah pula? Kalau itu sangat mudah dipahami karena kita semua tahu ya riset-riset baik yang dilakukan oleh Setara maupun UIN apa itu kan menunjukkan sekian persen guru di sekolah-sekolah negeri itu misalnya mendukung tindakan aksi kekerasan yang didasarkan oleh agama kan gitu loh. Artinya cara berpikir sebagian besar guru kita memang sekarang sudah sangat mendukung politik identitas itu. Jadi saya kira tidak terlalu sulit dipahami mengapa
soal semacam ini bisa terjadi di sekolah dan itu biasanya justru sekolah-sekolah negeri dan ironisnya yang membuat soal-soal seperti itu justru biasanya bukan guru agama tapi guru non agama. Jadi pandangan politik itu bocor sampai ke soal-soal ujian gitu ya, Pak Darmanin Tias? Saya kira sangat mungkin bagi guru-guru yang kan kebanyakan guru kita sekarang sudah berpikirnya partisan gitu. Jadi mereka akan membuat soal sesuai dengan aliran politik yang mereka ikuti. Karena itulah saya kira untuk tingkat Jakarta lebih baik itu ditarik di tingkat dinas karena infrastrukturnya nggak ada masalah. Kalau di daerah-daerah lain kenapa saya tidak setuju disentralkan? Karena infrastrukturnya agak beragam. Oke, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan sudah bersurat kepada sekolah yang bersangkutan, tapi supaya ini tidak terjadi, supaya kekhawatiran tadi dari Pak Darmanin Tias tidak terjadi di kemudian hari, bagaimana Dinas Pendidikan bisa mengambil peran di peristiwa seperti ini? Kalau soal menghimbau dari segala kan itu sudah sering. Saya kira ini kan bukan pertama kali kan, bagaimana soal ujian yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Itu bukan soal ulangan lah, bukan hanya ujian, tapi soal ulangan dan ujian menimbulkan kontroversi di masyarakat dan selalu sikap birokrasi kan akan mengatakan sudah menegur dan sebagainya kan. Tapi kan terulang lagi. Nah, menurut saya bukan di situ masalahnya. Masalahnya kalau itu di wilayah DKI, usul saya lebih baik disentralkan. Jadi membuat bank soal baik untuk ulangan umum maupun untuk ujian. Kenapa? Karena kalau dibuat bank soal itu melalui satu tim yang sudah terkoreksi baik substansi maupun bahasanya gitu sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi. Supaya lebih terkontrol, tidak ada nuansa politis atau preferensi politik yang ada di ujian sekolah. Terima kasih Pak Darmanin Tias telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.